aja. Mas asup ya. Diajak ngobrol atuh. Go. Ya. Kayak ya. Oh, acan ya. Sok we. Jauh teuing. Siap. Tentang aku dan pelangi. Lalu, kusibakkan rambut panjang ini. Entah mengapa, begitu banyak peluh yang berjatuhan di hari ini. Di balik setiap helainya, masih terbalut dalam putih abu-abuku. Lagi dan lagi, aku selalu melampiaskan untuk menyukai awan sore hari. Karena di sana, seperti selalu ada sembirat yang nyaris tenggelam, tapi dipaksa untuk cepat digantikan oleh sebuah pekat yang malam. Dalam benderang bulan, ingin rasanya aku tenggelam bercerita tentang hari-hari ini, hari-hari yang cukup berat, hanya karena ulahmu. Ulah penyebar senyum, ulah penyebar sapa, atau sekedar ulah yang menyerakkan semua tatapan yang entah kenapa sampai hati ini. Selalu ada harapan yang menyembul-nyembul membuat semua ini berdiri, lalu kemudian kuat, lalu kemudian menatap kembali, dan berharap di telapak tangan ini ada cerita sedikit saja yang tertinggal. 25 tahun sudah. Aku mengucap tanpa suara. Aku menengadah tanpa terlihat. Aku tersenyum tanpa terdengar. Dan semua ini karenamu. Karena kamu, ya kamu, yang selalu membuat hari ini dan hari kemarin menjadi berharga, walau tidak siap untuk terjaga. Aku yang di sini, yang menutupi tanpa tapi, masih mampu mengucap di dalam hati, mengucap dalam diam, dan tentunya untukmu yang di sana, yang selalu memenuhi semua bongkah-bongkah indah di hati ini, untuk sekedar menggumpalkan doa-doa, lalu menerbangkan dan mengambil alih sosok keindahan pelangi, dengan harapkan adalah pelangi untuk aku, karena aku yakin pada sore hari itu ada pelangi di senyummu yang membuatku gugup, yang tak bergerak. Ada pelangi di bawah matamu dan memaksa diri untuk bilang apa? Aku sayang padamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gitu ya, sedikit aja ulasan. Masih kita di sini. Bagus. Zaman dulu. Bagus. Ala-ala zaman Keren, dulu. keren, saat keren. Kita nulis-nulis mading gitu yang nggak jebol Ya. siapa.
Aku juga dulu sempat beberapa kali nulis di mading juga. Iya, kita kayaknya sering deh, paling sering deh kayaknya. Entah kenapa itu kayaknya, walaupun orang Ya, nggak tahu yang nulis kita kayaknya. Terus ya, namanya diganti-ganti. Kadang ya, namanya si ini. ya, ya. Aku Oke. pernah nulis dari atas ke bawah itu kalau dibaca huruf depannya itu nama orang yang dimaksud. Sama, sama. Tapi Itu pernah kayaknya kayak orang gitu. itu nggak ngeh kayaknya. Tapi kacaunya tuh aku pernah gini, pas tulisanku dinaikin ke mading dengan model tulisannya kayak gitu, jadi pas aku baca, orang yang dimaksud itu baca di depanku. Tapi dia nggak tahu itu, tapi dia tuh nggak tahu kalau itu tulisanku gitu. Loh, ini orangnya di depanku ini. Terus dibahas nggak tuh Enggak, sama dia dia, sama sama temennya? ya sama Ya sama kawannya temennya itu. kan? Ini tulisannya siapa? Kayaknya dia nggak ngeh baca ke bawahnya itu Buat huruf dia. kapital depannya itu nggak baca. Dia tuh Kita kacau, buka kacau. dulu ya. Iya, ya. Acaranya kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. sekalian, salam sehat. Iya, salam reuni ya. Sekali Ya, lagi kita ini bukan untuk diskusi loh, bukan loh ya. ya, Bukan untuk diskusi, tapi kita di sini untuk mencuri hati dari hari-hari yang tersambung, yang kemarin terputus, dan juga untuk kenangan yang tersebar di sana sini. ya, Asik. Edisi hari ini lebih menjurus lagi. Kalau kemarin ya, kita ya. bicara tentang hal-hal yang cita-cita, klise, dan Nah, semua SMA yang on rule, ya kan, ya. yang semua orang mungkin lakukan, cita-citakan dan lain sebagainya. Tapi yang Ya. ini sekarang part Lebih 2 ini lebih pragmatis, lebih ganas ya. lebih pragmatis. Lebih ganas, makanya iya, siapkan hati Anda. Kalau tidak, matikan tidak apa-apa. Atau lambaikan tangan ke kamera gitu ya. Nah, lambaikan tangan supaya menyerah nggak apa-apa. Kan ada lagu Jawa tuh ya sekarang yang lagi tren, tahu nggak ya? Nggak, tahu nggak? Yang itu bukan Apa yang ya? sarung-sarungan itu? Satu itu. Bukan, Hah? oh ya sarungan, benar-benar sarungan ada sih yang kalau pakai daster itu mah Nah. dari LED deh kayaknya. Kalau ini yang apa sih? Apa aku salah? Oh. Gitu. Gitu. Iya, 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 iya. Lagunya itu bukan Didi Kempot bukan? Didi Kempot. Oh, Iya, Cidro. Tato judulnya, Tato. Apa? Oh. Tato judulnya. Nah, ini relate banget sama kalau reuni. Setelah itu nanti ada yang ngomong, "Apa aku salah?" Oh, apa nane? Tahu kan artinya? Tahu lah. Tahu. Terus wangan sandingmu ben melutrung. Iya tenane. Nah, jadi biar pasangan yang di sampingnya juga tahu dulu tuh gimana gitu kan. Iya. Atau yang bukan tidak menjadi pasangan, yang nggak jadi menjadi pasangan, itu juga tahu. Oh, ternyata gitu ya. Oh. Nah, ini mah curhatnya kita kali ya. Iya. Tapi kayak kayaknya ya yang kemarin seperti yang kita bilang kemarin itu, semua hal yang kita tuh bagian dari apa? Sebutir air dari samudra laut, artinya sama hampir semua orang yang di tahapan berada di SMA itu pasti merasakan hal yang sama lah. Cuma beda ekspresi. Ada yang ditutupi, ya kan? Ada yang memang kayak kita gini ekspresif. Ada yang jauh-jauh, ya kan? Sampai ditutupin lagi, gemboknya aja ditutup, dilempar gitu kan? Iya, kan apa ya? Jatuh cinta itu jadi kayak semacam apa ya? Konsekuensi logis lah dari adanya hati dan rasa gitu kan. Jatuh cinta, jatuh hati, kecewa juga konsekuensi logis dari itu semua. Nah, tinggal kan pilihan ada di kita tuh waktu SMA itu. Mau kalau berani dinyatakan, dikatakan, diungkapkan. Kalau nggak berani ya diungkapkan lewat cara lain, ya lewat tulisan atau apa. Toh pada akhirnya apa ya? Cinta akan menemukan jalan takdirnya masing-masing sih. Betul.
entah Karena itu. tanpa dipaksa ataupun tidak, Iya. cinta itu tetap berjalan ya kan. Iya. Aduh, bicara cinta berat. Iya, iya. Dan kayaknya aku termasuk yang tidak berani mengungkapkan kan cuma lewat tulisan, tapi pas bahwa tulisan itu pada akhirnya ketemu sama orang yang dituju itu selalu ada jalannya sih. Beberapa kali aku menemukan kayak gitu. Iya. Berarti salah satunya karena tulisan harus berjasa itu ya, berjasa tulisannya ya. Iya. Medianya. Makanya kok ya itu seperti kata beberapa inilah filosof, kata itu punya kuasa kan, kadang lebih tajam daripada pedang. Ya biarkan mengalir seperti air kan, ternyata menemukan jalan. Seperti air yang mengalir dan udara yang menguap gitu. Ya takdirnya ternyata menemukan jalannya juga gitu kan. Tapi kita nggak mungkiri ya, semua perjalanan itu membuat kita bekal sampai sekarang ini ya. Maksudnya iya. Walaupun yang konteksnya agak berbeda, tapi kan tetap aja itu bekal gitu. Kalau kita tidak mengalami hal-hal itu zaman dahulu, mungkin sama pasangan kita sekarang juga masih gimana. Yang pernah kita bahas kan gini, siapapun dan apapun kita di masa lalu itu pasti akan berpengaruh pada sejarahnya orang lain, dan sekecil apapun peran orang lain peran orang lain ke kita itu, mereka tetap berpengaruh ke masa depan, ke kondisi kita sekarang. Begitu juga kita, orang lain ke masa depan kita. Seandainya misalnya kita nggak di Semansa, mungkin ceritanya akan lain lagi gitu kan. Atau kita nggak di Sukabumi gitu kan, ceritanya pasti lain lagi. Bisa aja aku malah ketemunya sama Dian Sastrowardoyo gitu kan. Atau ketemunya atau ketemunya sama Pevita gitu kan. Sama Ariel lah, aku mah. Oh iya, bisa jadi gitu. Ya dulu ya. Ya, tapi siapapun kita yang ketemu di sekolah itu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sejarah kita. Kalau di teori yang aku tahu tentang atom dan nuklir itu kayak gitu kan, sejarahnya random. Meskipun bisa dihitung lah. Jadi artinya seperti ini. Zaman SMA ini sebenarnya lonjakan di jati diri kita itu lingkungan banyak sekali. Apakah itu cita-cita, apakah itu prinsip kita juga itu terbentuknya di sana. Hidup kita gitu kan. Apakah itu juga bekal, maksudnya bekal ya seenggaknya pasti orang terbekali itu di masa SMA, karena pada usia kita sekarang ini yang banyak diingat adalah masa SMA ya, bukan masa SD atau masa SMP gitu. Iya, karena terlalu banyak cerita di dalam SMA ini yang membentuk kita di hari ini, mungkin seperti itu ya. Iya, benar-benar. Yang kita akan ambil tema ini yang walaupun banyak orang yang mungkin halah gitu basi, atau enggak gue gini gitu, enggak gue gini. Atau mungkin menutup YouTube kita ini, apaan nonton gini, bikin ribut aja sama mana. Kalau kita sih free gitu kan. Iya. Ya udah dewasa, udah iyalah. Memiliki masa lalu yang hanya cukup untuk dikenang memang, tapi tidak untuk membuat itu bertahun-tahun lagi gitu ya. Ya kita kan perjalanan waktu juga kan selayaknya tuh mendewasakan pola pikir kita kan. Pola pikir kita, terus kita bertambah arif dan bijaksana ya. Ya masa lalu maksudnya masa lalu itu sejarah, sejarah yang perlu kita jadikan bahan pembelajaran. Kita flashback ke masa lalu juga nggak bisa, dihindari juga nggak bisa kan? Nggak bisa, dibilangin juga nggak bisa, pasti. Kalau bisa mah bisa inilah masa lalu, terus diceritakan dengan cara yang lebih jenaka gitu kan. Kita bisa menertawakan di bawah ringan. Iya, jangan baper. bisa menertawakan sejarah gitu kan. Ya cuek-cuek aja sih kalau aku mah gitu. Ya karena kan kita hidup nggak untuk masa lalu. Kita jadikan masa lalu sebagai pembelajaran gitu, oke. Tapi kita tidak belajaran mundur kan. Kalau dan satu hal lagi, kita harus berterima kasih sama masa lalu loh sebenarnya. Nah iya benar.
bener Dengan lah. masa lalu itu kayaknya banyak sekali pelajarannya gitu kan. Kalau Iya. misalnya itu, wah luar Iyalah, biasa mau jadi apa iyalah. kita. Ya apapun yang terjadi di masa lalu, ya sama lah apapun yang terjadi di sejarah ya itu tuh nggak bisa dihapuskan. Bagian, ya Mm-mm. itu udah bagian dari hidup kita kan. Mau diapain Ya. juga. Nah makanya apa banyak pembelajaran lah. Ya artinya tidak perlu bercemburu kepada masa lalu seseorang. Ya. Gitu. Ya, ya. Tidak perlu Kalau kita terlalu. yakin bahwa pasangan kita memang sudah milik masa kita sekarang dan buat nanti gitu ya Pak. Iya, iya. Kalau menurutku, Ya kan? kalau menurutku sih, Kalau kita sudah iya, yakin bahwa pasangan kita yang sekarang ini buat sekarang dan nanti, jangan masa lalu diambil-ambil iya. lah gitu kan. Ya kan kita itu menjadikan seseorang sebagai pasangan hidup yang kita minta dari Tuhan itu kan kita harus berdamai dengan masa lalunya, kita harus berdamai dengan dia yang sekarang dan mimpi-mimpinya yang masa depan kan. Ya masa lalunya ya sudah kita harus terima, Ya nggak bisa juga dihilangkan. Artinya ya kita bisa sama-sama saling menertawakan sejarah aja sih menurut gue mah. Menertawakan masa lalu kita bisa dijadikan iya lucuan ya. Bisa lucu-lucuan, bisa dijadikan bahan perenungan gitu. Iya, bahan perenungan utamanya betul. Iya. Ya, intinya bahwa relax lah gitu lah. Iya. Nggak usah. Punya lirik nggak? Kan kita penulis. Ayo baca dong. Coba, kalau nulis tuh kadang suka nggak bisa bacanya loh ya. Kadang jarang orang yang nulis terus bisa baca. Lagi. Iya. Kadang. Coba dong. Kali dong. Kacau. Rewind lagi nih kita nih. Biar kita teringat lagi. Oh, apa gini lebih lucu lagi kalau karya itu dulu ya pernah tapi nggak ada yang ingat sih kayaknya ya. Kita tuh aku tuh nggak ada yang ingat, tapi ya yang aku tulis di FB itu kan yang dari tahun 2007 aja. Ada beberapa tulisan waktu kuliah itu ya yang masih tulisan pensil aku pindahin gitu tuh masih ada juga di FB. Tapi yang SMA tuh banyakan lupa ya. Lupa banget. Karena terlalu terinspirasi ya. Karena Muhammad lagi. Bedanya gini kan kalau waktu SMA itu, waktu SMA-nya itu orang yang kita jadikan inspirasi itu real kan, depan mata gitu, yang bisa kita ketemu setiap hari. Kalau sekarang kan, misalnya kita nulis tentang perasaan zaman SMA itu kan agak perlu waktu untuk mengadaptasikan diri gitu. Waktu SMA tuh kayak gimana sih? Makanya tapi ya ketika feel-nya dapet ya itunya juga akhirnya lancar juga. Iya. Ya, mau tidak mau sih kadang-kadang jatuh cinta dan sakit hati itu bikin kita nulis jadinya. Makanya menurutku sih patah hati itu harusnya dijadikan inspirasi untuk berekspresi di hal-hal yang lebih positif gitu. Yang baik gitu ya. Lebih positif. Iya. Benar-benar. Iya. Jangan jadinya mengekspresikan atau melampiaskannya ke hal-hal yang enggak. Soalnya coba deh lirik-lirik lagu itu kan lebih banyak. Kayaknya juga seni atau seni gitu tuh tumbuh dari patah-patah hati gitu ya. Atau lagu-lagu yang bagus itu kan tergenerate mungkin dari ya, beda kalau dengan dia membuatnya pas lagi nggak berasa mungkin gitu ya, sama dia membuatnya lagi berasa tuh nyampe ke kitanya gitu kan ya. Ketika ya aku bikin novel juga gitu, begitu kita sudah tidak merasakan lagi ya, bukan kita nggak jatuh cinta atau gimana dengan suatu sih, cuman begitu kita sudah tidak ada riak-riak itu kok sulit banget ya dapat feel-nya gitu kan. Sampai tertunda-tunda ya kan, 2 tahun tuh nggak kelar gitu kan, tapi begitu kita sudah feel itu semalam juga bisa beres kayak gitu ya. Kalau aku rada nggak berudul karena mungkin patah hatinya terlalu sering kali ya. Jadi bisa cepat bawa terus gitu ya. Bisa patah hatinya cepat gitu. Walaupun objeknya sudah nggak ada. Objeknya udah bingung kan, sekarang tuh yang dulu tuh kayak apa sih gitu kan, tuh sekarang tuh kayak apa, itu juga. Nah tapi itu sih kalau menurutku sih
Ya itu yang tadi patah hati itu ya biasalah hal yang wajar, hal sebuah konsekuensi Perjalanan. logis ya. Heeh, Proses heeh. Kalau aku bilang proses. patah hati itu konsekuensi dari jatuh cinta, kan jatuh cinta, jatuh hati itu juga konsekuensi ada. Seperti Ya. konsekuensi kenyang kalau kita makan, konsekuensi bahwa kita harus tidur pada saat mengantuk gitu kan. Ya patah hati itu ya kayak gitu, tinggal kita cara mengekspresikannya apa, seperti apa. Tapi ya sekali lagi tergantung ke orangnya kali ya. Kalau aku kan termasuk orang yang rada itu ya, rada yang kemarin kita bahas insecure atau nggak pedean, makanya pelampiasannya ke tulisan. Mau diomongin ke orangnya juga kan nggak mungkin. Benar-benar ya sampai sekarang ya, apalagi tapi nggak mungkin lagi ya kalau Iyalah, iyalah. Kadang ada kangen sih buat nulis hal-hal yang kayak gitu kan. yang baper. Semakin kesini kayaknya semakin hilang, semakin pengen nulis yang lebih serius aja, nggak yang kayak gitu. Iya, susah Gitu. nemuinnya. Tapi kadang-kadang ya perlu buat refresh lucu-lucuan lagi. Iya, gitu kan, ya. tapi tantanganmu kemarin itu ya akhirnya bisa juga buat tulisan berapa lembar ini kayaknya 5 gitu. Cari feel-nya tuh agak lama. Oh, udah dapat baru oke lah. Nah, coba nulis di HP gitu kan. Dapat ya udah. Oh, udahlah. Benar-benar. Paling ya nanti di-upload. Gitu. Iya. Mau bacain nggak nih? Coba. Mana sih, coba tak bacain coba ya. Bacain semua ini tuh. Bacain semua. Ya sedikit lah, sedikit dulu lah yang mengandung kebaperan atau relate gitu. Oke. Semua yang ditulis ini ya pengalaman pribadi ya. Oh, kayaknya kebanyakannya iya. Kacau. Kalau kita ngambil pengalaman dari orang lain kayaknya susah ya. Kalau Tapi nulis tuh. iya, tapi ada beberapa yang aku tulis karena orang curhat gitu kan. Karena baca, karena denger lirik lagu lain gitu. Tapi tidak semudah kalau kita punya perasaan sendiri ya. Oh ya, jelas. Aku bacain halaman pertama ya. Ini kayaknya aku ada 5 halaman jadinya. Au. Gara-gara dirimu menantang sih. Dirimu menantang suruh buat tulisan jadinya. Awas kalau nggak baper. Ya, aku sih nggak baper juga nulisnya biasa. Oh iya ya, yang bacanya yang nggak baper. Iya. Ntar aku bacain halaman 1 aja. Ya deh, aku bacain 2 halaman deh. Bentar. Di dindingnya aku gambar senyummu. Di pintunya aku lukis tawamu. Di atapnya aku anyam candamu. Di jendelanya aku rajut manjamu. Di lantainya aku jahitkan ceriamu. Di papan tulisnya aku deskripsikan anggunmu. Bahkan di kursinya aku tanam elok lengkokmu. Di mejanya aku catat semua kelakuanmu. Andai saja kau tahu, sepanjang ku tahu, kau memang berkilau dan memukau. Buatku galau tiap kali kau dan aku bersenda gurau. Kamu terlalu luar biasa untuk aku yang terlampau biasa. Kamu terlampau sempurna bagi aku yang terlalu apa adanya. Kamu terlalu bercahaya bagi aku yang terlalu gulita. Kamu adalah ayat suci yang Tuhan titip dan tanamkan ke dalam hati, diizinkannya hanya sebatas ucapan lisan dalam doa atau sekadar tulisan dalam puisi. Jangankan untuk jadi teman kehidupan, bahkan untuk diungkapkan pun sebagai pertanyaan, agar kamu bisa berikan jawaban, Tuhan tak pernah izinkan. Kamu bayangan yang setia menemani, kala arungi samudra hari. Aku mencari dermaga tambatan hati. Kau ingin aku jadikan tujuan, tapi aku serba kekurangan. Kau ingin aku jadikan akhir, tapi aku serba pandir dan fakir. Kini semua sudah kau miliki, dan aku di balik jeruji hati dan terali nadi, mengisi mimpi dengan bayangmu yang tak henti menghantui. Tuhan, kau yang buat aku dan dia dalam pertemuan, meski tak kau jadikan aku dengannya berpasangan, tapi tetap hanya dialah yang selalu aku ceritakan dalam kisah ceria yang kepadamu aku ungkapkan. Padahal rasaku tak keruh, merindu pun tak pernah jenuh. Tapi
Dengan takdir aku kalah bertaruh. 3 tahun terlampau singkat untuk rasa yang terlanjur menghebat dan lebat. Tak didekat, ruang tampak memadat, waktu pun melambat. Dan aku tetap tak hebat di hadapmu perempuan yang berparas memikat. Dah gitu. Wah, itu halaman 1,5. Masih ada berapa halaman lagi tuh? Luar biasa. Gara-gara menantang bisa nggak buat tulisan itu, akhirnya harus Pokoknya memposisikan konten diri. ini sih murni untuk mengganggu hati ya. Ah, Kenangan akhirnya, dan nama-nama rindu dan lain-lain itu bukan tanggung jawab kami sepenuhnya. oh iya, kan kalau Tanggung nulis jawab kan, hati masing-masing. iya kalau nulis kan tergantung yang baca kan, tergantung yang Iya, tergantung iya. tergantung yang Tapi ya ini menginterpretasikan. yang dengerin ini ya boleh jadi dia agak cuek atau marah atau malu Iya, sendiri gitu ya, ya. Tapi ya tetap aja kita ya, sih merasa tetap tidak bersalah ya. ya, gimana ya? Ya karena kami yakin sebenarnya yang diceritakan di sini mungkin jatuhnya juga akan bangga sih walaupun terselip-selip gitu Oh gitu ya. kan. Kayaknya sih, Merasa gimana sih? kayaknya sih Kayaknya iya enggak, deh, kayaknya. enggak juga. Kayaknya enggak juga. Atau panik. Bangga atau panik? Ya panik lah, masa enggak? Oh iya, itu mah kayak di TikTok. Mm-mm. Kayaknya sih enggak, karena aku pernah punya pengalaman juga, enggak semua orang suka suka baca Tulisan. ungkapan perasaan Iya, iya. kan, gitu. Ya, Ya, ada yang malah jijik ya, kayak gitu. iya, seperti ya. Oh ini. ini orang lebay banget sih sama perasaannya Ya, sendiri kan. Kadang iya, iya, aku iya. tuh kadang suka diomongin kayak gitu juga. Lebay banget sih sama perasaannya gitu. Oh kamu, Mm-mm. padahal kan setiap orang ya punya Ya, cara berhak masing-masing ya. untuk mengungkapkan apa. Iya. Pernah Iya. ya gitu juga lah. Pernah ada Ya, juga kan yang tidak mau dikasih puisi atau dikasih tulisan-tulisan yang merayu mendayu gitu. Ya, tapi ya itu sih ini ya, maksudnya itu mah refleksi dari kita Iya, gitu kan. iya. Kita ya masing-masing punya ini sendiri lah ya, biarkanlah. Ya kayak kita juga mau bahas nih beberapa cinta yang ada di SMA asik. Oh ya, wah itu pengalaman sendiri atau Menurut teori itu? Galileo, ex Wikipedia, apa tuh? Galileo Wikipedia atau lah. apa Google gitu kan? Google Ah, hatiku. Nah, itu kayaknya aku bisa tarik poin nih dari cerita-cerita teman atau dari pribadi deh, dari pribadi ya. atau dari kamu. Ah, Ada loh beberapa cinta ternyata yang ada di SMA itu. Pertama ah, kita bahas ya, ya. ah. Ada nggak? Ya, Ada cinta yang sessioning. Artinya gini, dia punya kepentingan, asal gue punya pacar, bila perlu kakak kelas, asal gue oh, tenar, ya bisa bener bisa nggak? jadi, bisa jadi. Itu Ah. pada saat kelas 1 SMA banyak sekali yang seperti itu, benar Ya nggak? bisa jadi. Ya, terus Pengen terus. jahit kakak kelas lah, atau yang Ah, borju lah, gitu, atau ah, ah, jahit-jahitin, terus nanti ada ah. yang nembak, asalkan dia biar bisa dibilang punya pacar, dia iyahin, ya kan? Ya, ya. Nah, Dan di kondisi itu kayaknya itu juga dimanfaatin sama kakak kelas kali ya untuk tebar pesona ke adik kelas. iya benar. Jadi Tapi aku kadang kayaknya kakak aku mah enggak. Soalnya aku ya susah kalau tebar lu pesona. kan laki-laki, kayaknya kalau session ini banyaknya ke perempuan deh, banyaknya ke Ya, ya, perempuan ya, ya. ya, ya, ya. Beberapa Ya. temanku kayak gitu, kayak Oh tebar ya. pesona, apalagi yang punya modal ya, secara modalnya misal Hmm. cantik, tinggi, Oh. pintar, Wah, aduh gitu kan. untung aku modal nggak punya modal apa-apa ya, jadi nggak bisa juga. Mau tebar pesona kakak kelas atau adik kelas. Kamu kayaknya tebar pesonanya pada saat ke kelas 2 deh. Kan punya adik kelas. Wah gitu ya, nggak laku juga. Udah pesonanya udah ditebar, udah didiskon, Pesonanya udah didiskon ya, remaja tetap soleh. kekeh, ya kekeh, Remaja soleh nggak ada yang berani tidak beruntung, tidak beruntung. terlalu terjebak oleh ini profil Ya. profil kamu. Tapi ya memang gitu ya, benar nggak? Setuju nggak kalau ada cinta sessioning ini ya? Ya, ya bisa jadi, iya. Teman-teman Ya, kita tuh banyak yang kayak gitu. Padahal atau dia nggak begitu cinta. ya, Cuma pengen pamor aja sih, gitu kan? atau cinta yang dipengaruhi oleh temannya. Kamu udah kalau apa? Kamu Keburu-buru nggak, jadinya. ya kamu kalau kamu nggak terkenal kalau
belum pacaran sama kakak betul. kelas misalnya kayak gitu Betul, kan. betul, betul. Nah, itu ada. Ada beberapa teman kita itu ada juga kan yang angkatan kita yang seperti Oh, itu ya. yang Tapi penting bukan aku lah ah, gitu nih. itu Gak bah, aku sih, iya sih. Ya, aku cukup tahu aja lah doang. ya, Nah, itu berarti kita setuju tuh sama cinta seasoning itu. ya ada, Nah, yang ya kedua lagi ada tidak, cinta ya yang banyak sih cinta dalam diam ya. Cinta ya, dalam diam itu sudah mulai salting, sudah mulai cinta yang aduh mau ngomong nggak berani, gue mah apa tuh gitu kan. Kalau ya, dulu mah nggak ada bahasa gitu kali ya, gue ya. mah apa tuh orang bilang gitu nggak ada ya kayaknya dulu. Itu Dulu aku, bahasanya apa? itu kayaknya aku banget kalau itu. Jadi setiap dia lewat ya sudahlah pasrah gitu kan. Iya, iya, Kalau berdebuk hati sendiri. Ya iya, efeknya mungkin salah satunya menulis-nulis. Nah, Anda iya, ya nulis-nulis iya, karya gitu kan walaupun dianya nggak ngeh gitu ya. Seperti iya, menggapai bintang di langit gitu ya nggak iya. mungkin kayak gitu ya. Makanya kan kalau nggak salah di angkatan kita itu ada lagunya Rida Sita Dewi yang satu bintang di langit kelam kalau nggak salah. Oh ya Itu satu kan, bintang di langit. Ya. nah, Benar dulu. Ada itu. sih. Dan apa Ada ya? ya. Kadang, kadang kan kita tuh suka ya itu ya yang buat insecure. Takutnya tuh pas kita ngungkapin ditanya gitu kan. Memang lu siapa? Wah, kan gak enak juga kan. Memang lu Terus siapa lu gitu punya kan. apa? Lalu punya makanya jangan ya udah mending didiemin aja perasaan kayak gitu. Paling ditulisin doang kan. Paling ditulis Kadang dalam yang bentuk kita puisi. yang bahaya loh sebetulnya, ya kan? Cinta dalam diam ini dia akan berubah menjadi cinta sejati, asik nggak tuh? Asik nggak tuh? Eh, Ini mah ya bisa. berdasarkan penelusuran Galileo ya, Oh gitu ala ya. emak-emak ya. Eh, eh, Jadi dia itu kadang seperti ini, ada beberapa teman yang cinta dalam diam setelah bertahun-tahun, begitu kuliah gitu. eh, Begitu dia kuliah, terus dia ketemu lagi tuh sama orang itu. Nah, ketemu sama orang itu, akhirnya nggak tahu kenapa situasi dan kondisi merekatkan mereka, lalu kemudian saling bicara, akhirnya walaupun masih cinta dalam diam nih, mereka tapi sama-sama tahu aja, tapi tetap cinta dalam diam. ya, Akhirnya ya, itu terbawa sampai mereka punya pasangan masing-masing. ya, ya, ya. Itu Tapi memang ada. saking nggak berani Ya. loh itu ngomong. Kenapa Tapi ya itu, kayak gitu? tapi itu kisah nyata kayaknya di Ya aku kan ngomong karena ada yang nyata. Kamu mah emang gue pikir gue lagi merekayasa. ya, Itu ya bahkan yang aku tahu ya, yang aku tahu tuh pernah ada yang kayak gini apa si cowoknya teh seneng sama si ceweknya, si cewek itu sebenarnya tuh seneng juga. Yang si cowok nunggu si tapi nggak ceweknya. berani ngomong kan? Nah kalau nggak salah teh terus yang satu udah nikah, yang ceweknya belum nikah tuh. Nah ketemu lagi lah mereka itu, ketemu lagi. Nggak tahu lah gimana caranya ketemu lagi, jadi dekat gitu kan. Terus barulah si ceweknya teh ngomong atau si cowoknya ngomong kan. Iya, Dan tapi sementara dalam keadaan mereka sudah berpasangan. Iya. Itu kayaknya itu pengaruhnya itu dari insecure itu kayaknya, jadi mereka nggak yakin tapi ketika dia memutuskan pasangannya ya, ketika dia memutuskan untuk berpasangan dengan orang lain tuh dia bisa ya mengungkapkan. Tapi soalnya gini, ketika waktu SMA itu mungkin dua-duanya nggak, waktu masih insecure kan, masih nggak pede tuh satu sama lain. Tapi kan ketika berjalannya waktu udah rada mapan tuh dari baik pekerjaan dari segala macam, udah punya keyakinan loh. Tapi aku pernah gini, bukan maksudnya aku pernah tahu juga, aku pernah tahu juga gini. Jadi si cowoknya teh cerita sama seseorang dia seneng sama si cewek itu gitu. Si ceweknya juga mungkin cerita juga sama orang bahwa dia tuh suka sama si cowok ini gitu. Nah, dari SMA tuh aku pernah diceritain kayak gitu, terus suatu saat mereka ketemu sama orang yang diceritain oleh mereka berdua itu, padahal yang satu udah nikah gitu ya. Nah, si orang yang diceritain itu bilang, "Oh, kalian itu ini udah posisi nikah atau belum? Saya tuh nunggu undangan kamu loh," gitu. Padahal si yang diceritain itu, bukan.
padahal bukan gitu. Yang satu teh udah, karena si orang itu tuh udah tahu bahwa si dua orang itu tuh dari dulu udah saling suka tapi nggak berani bilang. Itu ada juga loh, ada terlambat juga. tapi dia jadi Ada ya, juga yang kayak ya, gitu. Ada juga yang kayak gitu. Dan iya, itu ya, terjadi, dan itu terjadi. itu bahaya ya, itu bahaya sih kalau aku bilang sih itu bahaya. Jadi kalau cinta dalam diam ini ya sebenarnya harus konsisten aja, ya udah aja kalau kamu milih cinta dalam diam, diam aja selamanya gitu ya. Oh. Tapi nggak bisa juga tuh, tergantung orang. Ya kalau ya pilihannya dua kan konsekuensinya, diamnya itu dipatahkan atau diamnya itu dibongkar lah istilahnya, dilawan gitu, atau diam selamanya, karena kalau waktunya tidak tepat itu akan menimbulkan ya itu kayak kita bilang selingkuh ya, akhirnya kan jadi selingkuh. Ya, kan? tergantung gini juga, selingkuhnya tuh selingkuh sebatas rasa apa selingkuhnya pakai hati dan bahaya apa sih, selingkuh sebatas rasa apa selingkuh sebatas tingkah laku? Selingkuh ya, sebatas rasa. Aku lebih nggak. Karena tingkah laku itu kan diawali dari rasa juga lah. Iya, maksudnya rasa tuh gini, daripada dia mendem seseorang ada di hatinya, nggak kelihatan, ayo. Mendingan kita ngelihat dia jalan berdua gitu tapi nggak pakai hati. Ya. Lebih bahaya itu yang orang yang bersama kita, tahu-tahu dia hatinya bukan buat kita. Aduh. Wah, itu mah kayak lagu itu ya. Kayak lagunya Armada kayaknya. Kalau itu nyambungnya ke cinta sejati, pasti mau nggak mau. Karena dia berapa lama dia dalam diam, ya nggak? Berapa lama dia dalam diam. Karena kalau diam, berarti orang itu kan nggak ngapa-ngapain dia, ya kan? Nah, kok dia masih bisa bertahan dengan dia orang itu nggak ngapa-ngapain, tapi dia tetap cinta. Oh, itu luar biasa. Ya, bisa jadi. Ih, gila ya pembahasannya ya, lumayan. Oh, itu tingkat tinggi pisan, Kayaknya ala-ala yang terhebat gitu, cinta gitu, pada amat teuing. Terus yang kedua, keberapa ada di ketiga nih? Cinta yang tidak terbalas. Cinta yang tidak terbalas tuh. Ya kan? Banyak tuh teman-teman kita tuh cinta yang tidak terbalas. Kadang gini, ini ngejar si A ngejar si B ngejar si C. Ada nggak sih yang kayak gitu? Banyak kan? Akhirnya kejar yang dapat si E. Nah, loh. Iya, ada kayak bisa aja. Tapi banyak kan? Ya, tapi cinta tidak terbalas teh bisa karena banyak hal kan. Bisa misalnya bahwa yang ditaksir teh menganggap yang naksir tidak level misalnya, atau tidak menjanjikan. Bukan tipenya gitu. Atau kamu terlalu baik buat saya. Kalau zaman SMA kan gitu. Atau mamah saya belum mengizinkan untuk berpacaran. Atau saya mau fokus belajar. Tapi ngomong kayak gitu, rankingnya teh nggak pernah ranking 1 juga kan? Ini fokus belajar atau fokus apa? Benar-benar. Saya mau kecuali kalau lain itu mah. Iya, kalau fokus belajar ternyata ranking 1 mah ya ke Harti. Fokus belajar rankingnya masih 40. Ini fokus belajar apa? Belajar kehidupan. Ya, ini belajar apa sih sebenarnya? Saya mau fokus belajar. Itu tuh ya juga sih. Tapi ya apapun itulah, tapi itu warna-warna SMA. Ya, ada juga yang kayak gini sih. Ada juga yang cintanya teh direlakan untuk teman dekatnya atau untuk sahabatnya, kan ada juga tuh. Saya misalnya aku naksir sama si A, dia cerita sama sahabatnya bahwa dia naksir si A. Nah, tapi si sahabatnya juga ternyata senang juga sama si A. Udahlah. Benar. Karena dia tahu. Akhirnya dia malas. Terus dia bukan tipe orang yang mau berkompetitor gitu ya. Karena nggak mau ribet dan ribut. Dia lebih. Itu aku. Oh iya. Dia lebih senang memendam perasaannya sendiri daripada kehilangan sahabatnya. Aku sih gitu, mendingan gitu. Daripada aku kehilangan temanku, mending aku kehilangan gebetan gitu. Silakan aja ambil gitu, aku mah. Iya. Gitu ya. Aku gitu nggak ya, kayaknya. Daripada ribet, aku tuh dia dibilangnya aku nggak berjuang gitu kan. Padahal ya itu prinsip orang ya. Maksudnya aku males
untuk bersaing kayak gitulah, mendingan udah aja lah gitu. Tapi itu tuh Udah, gitu. sinetron banget nggak sih? Tapi Iya sih kenyataan ada kayaknya. juga ya. Tapi kenyataan juga ada. Iya. Ada, aku ada. Oh gitu. Jadi Wah, ini cerita nih ya, cerita nih. kayak kayak Ada, pisan aku ceritanya tuh. Iya, suka sama kakak kelas gitu, tapi nggak suka gitu. Ya suka lah gitu, tapi kakak kelas itu juga aku rasa sih suka. Oh. Aduh, Ah, ya, ah. Ger. Tapi nggak juga sih kayaknya, buktinya dia nggak memperjuangkan. Ada Nah setelah ya. setelah itu temanku dia juga kayaknya tahu sih aku suka gitu, tapi dia udah terlanjur dia yang suka Ah. banget gitu maksudnya. Dan Ya. kita juga suka sama-sama gitu kan, mengantarkan dia eh, ketemu gitu ya, atau bahkan sampai di rumahku misalnya gitu. Tapi ya udah, aku nggak hard feeling gitu, ya sudah, aku bisa loh mematikan rasa seperti itu, ya gampang lah, udah. Iya, iya, Ini buat temen aku aja gitu, iya, gampang gitu, udah nggak iya, usah dibikin ribet, buat temen aku iya, aja. Ini mereka iya. lihat, Akhirnya ayo bisa gitu ya. akhirnya bisa menginspirasi tulisan juga. Percaya dan tidak, itu setelah berapa tahun yang kemudian Ah, ah, gitu, laki-lakinya itu bilang bahwa ah. dia itu sebenarnya suka sama aku. Oh gitu. Kacau ya. Tapi iya, tapi kan kita udah nggak ini gitu, dan dia Ah, sudah punya ah. pasangan, Iyalah. nah ya sudah. Nah, terus aku juga udah nggak rasa amat gitu, Iya. enggak sih. Cuma Kalau dia dulu menurut bilang kalau ah. kalau dia tuh ngedeketin temanku, sebenarnya pengen ngedeketin aku gitu, Oh kata gitu. dia. Oh Tapi ya akunya itu mah. keburu menyerah, Ya itu mah kayaknya sinetron kalau nggak FTV banget kan. banget sih ya. FTV, SCTV itu atau Tapi Indosiar. bener jadi loh, nanti mungkin kalau dia nonton ketawa sendiri. Ya, Kalau ceweknya nggak tahu ya ngerasa apa enggak. ya. Atau ada juga gini, dua orang sahabat itu akhirnya nggak dapet juga gitu. Ada juga tuh. Saling Gitu. mengalah, iya betul, ada juga. Saling mengalah akhirnya nggak dapet juga dua-duanya tuh, ada juga. Iya. Dan Ya. ternyata dalam perjalanannya si cowok ini tidak cukup layak untuk diperjuangkan berdua gitu maksudnya. Ada kan yang kadang-kadang baru sadar gitu, ngapain kita ngerebutin dia gitu doang gitu kan. Mungkin seperti itu gitu. Kalau aku kayaknya kebanyakan naksir daripada ditaksir. Kayaknya ditaksir mah enggak pernah. Naksir mah banyak. Ya aku juga dulu nggak ada taksir kayaknya. Tapi setelah lulus SMA, kenapa nggak buru dulu yang Oh gitu ya. Tuh yang suka aku teh. Mama aku mah. Dulu mah aku nggak laku sama ya. Oh gitu. Wah ini sensor. Aduh, Ya sama lah, aku juga merasa ya itulah yang membuat insecure kan. Aku kayaknya padahal yang enggak kali, ada yang cinta dalam diam kali. Kepada kita gitu ya. Iya. Aku sih nggak terlalu yakin juga, Ada orang yang menyimpan cintanya dalam diam ke kita, ke aku lah misalnya, itu kayaknya nggak yakin itu. Karena ya aku tuh merasa sebagai ini aja, ya itu yang membuat insecure, yang kita bahas kemarin kan. Aku ini kelebihannya apa sih gitu sehingga orang bisa dalam tanda kutip bisa suka, bisa cinta, bisa sayang, baik diungkapkan atau enggak gitu. Kayaknya nggak ada juga yang bisa dibanggain gitu, yang extraordinary gitu nggak. Itu mah kamu terlalu minder bingit sih. Iya. Ya terus mau bangga juga apa ya? Gak nyangka loh, ini sisi lainnya Anda ini ternyata terlalu gitu ya. Tapi bagus ya ininya, apa namanya, ekspresinya setelah minder itu gitu, jadi berpacu dalam prestasi, dalam apa gitu. Ya terus mau berpacunya dalam apa tuh? Kalau bukan dalam itu, jadi coba. Nggak menyerah di pojokan, menangis gitu ya, enggak ya? Tapi kan keuntungannya dari itu tuh banyak macam rasa di posisi yang tidak menguntungkan itu yang bisa jadi sumber inspirasi untuk nulis kan. Nulis itu kan karena aku nggak berani bilang sama yang bersangkutan nulis. Terus kalau nggak itu gimana sih? Takutnya menyakiti orang gitu kan. Kalau ngomong suka sama orangnya suka nggak ya, kalau nggak ternyata dia jadi tersakiti, itu tuh terlalu banyak mikirnya di situ kan. Ya udah, akhirnya
kembali ke tulisan. Makanya Iya. aku lebih senang nulis hal-hal yang sifatnya cinta tidak terbalas, cinta dalam diam. Kayaknya lebih tulus aja sih. Lebih perasaan-perasaan itu tuh kayaknya lebih tulus. Padahal seusia itu kita bisa Heeh, heeh, bisa heeh. kayak gitu ya. Aneh Aku ya. tuh masih punya tulisan-tulisan yang masih tulisan tangan lulus SMA itu masih ada itu. Sampai sekarang kayaknya masih ada tuh. Cuman karena nulisnya dalam pensil, terus tulisan jadi aku punya beberapa foto itu, foto-foto cewek-cewek yang disukai gitu di belakang itu masih ada tulisanku tuh pakai tulisan tangan gitu. Itu masih ada tuh. Gitu. Oh kok bisa kayak gini gitu ya. Nggak tahu apakah semua orang juga mengalami hal yang sama. Tapi itu jadi inspirasi buat nulis gitu. Iya, sangat. Terus juga Karena mempengaruhi apa yang kita baca juga kan. Banyak Iya, benar. awal-awal dulu tuh baca-baca novelnya, baca novel, baca bukunya tuh iya, genrenya itu genre romantis kayak gitu kan. Iya, Gitu. iya. Akhirnya atau lagu-lagu yang didengar atau film-film yang ditonton juga mempengaruhi itu gitu. Jadi ngebawa ke kita gitu. Tapi ya selama positif dan tidak ada harusnya kan tidak ada yang tersakiti ya. Harusnya cinta itu tidak menyakiti sih menurutku mah. Karena kalau menyakiti mah bukan cinta kan. Menyakiti diri sendiri atau milik orang. Cinta itu harus menyakiti. Oh gitu ya. Kalau kita nggak kesakitin sama cinta, kita nggak tahu kalau itu cinta loh. Asik. Oh bisa jadi. Oh bisa jadi lah. Kalau aku sih enggak, cinta itu harusnya nggak boleh menyakiti gitu. Gitu ya. Kayak si siapa? Nggak menyakiti, nggak mungkin. Nah, Mahatma Gandhi kan gitu juga kan, ahimsa itu kan tidak boleh menyakiti kan, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain. Makanya ketika patah hati itu harusnya ketawa aja. Makanya kan si Deddy Kempot kan ya apa namanya almarhum itu dijogetin aja gitu. Ya patah hati joget aja, makanya dihadapi dengan jenaka. Makanya patah hati itu sebagai sebuah konsekuensi. Nah bukan harusnya sih, pengalaman aku sih ketika SMA mengalami kayak gitu kan, lihat orang yang kita taksir jalan sama orang lain yang lebih baik dari kita gitu, atau ternyata dia ya udah lebih baik dijadiin bahan tulisan. Dan kalau kita baca sekarang atau diinget-inget, oh iya lucu juga. Tapi itu juga kayaknya yang membawa kita ke arah sini kan, terlatih nulis, terlatih banyak kan lah. Sampai dulu ada 5 tulisan yang dijadiin lirik lagunya Fatin kan gara-gara isinya patah hati semua. Isinya patah hati semua. Ya itulah. Iya, mungkin itu. Terus ada lagi cinta yang tidak sadar ya. Tahu nggak cinta nggak sadar? Nah, cinta yang tidak disadarin. Nah setelah itu dia akan cinta bersambung ujungnya, ya nggak? Kayak cinta bisa yang jadi. Nggak disadarin misalnya gini, kita tuh sebenarnya temenan aja sama dia dari dulu, kita juga naksir sama orang, naksir apa, tapi kita tetap stay sama dia gitu kan. Nah ternyata tiba-tiba pada suatu nggak tahu momennya pas atau apa, akhirnya kita saling tahu bahwa kita sebenarnya memang ya you are my man gitu, maksudnya ternyata dia gitu kan. Nah ternyata bisa jadi. Itu nyambung dengan yang mungkin beberapa teman kita ya, ada yang menikah couple itu ya. Nah itu kayaknya bisa seperti itu deh kejadiannya. Kalau kita tebak-tebak, kok bisa ya kamu sama ini, kadang kan kamu dulu nggak ini gitu kan, kamu dulu nggak sama dia sama siapa, kamu sama siapa gitu. Tapi tiba-tiba kan tiba-tiba bersambung dalam satu kondisi mungkin atau apa, tiba-tiba mereka baru sadar bahwa aku kok kliknya sama ini ternyata. Atau gini juga. Ini happy ending. Ini happy ending kalau yang ini nih. Happy ending yang berawal dari sad beginning. Bisa aja gini. Bisa gitu. Pada tahap awalnya kan kita tuh berlomba-lomba siapa aku gitu kan. Egoisnya. Di tahap usia berikutnya, karena kita sudah di mapan, malah balik tanya, memangnya siapa kamu? Pas di usia matang, kita belum menemukan pasangan, akhirnya siapa saja, dari siapa aku, siapa kamu, siapa saja. Atau akhirnya bisa. Daripada kita memulai dengan orang baru, mungkin gitu ya. Atau kita aja sama orang yang lama, Atau bisa saja memang tadi tuh awalnya memang
sama-sama bersahabat, suka, atau sama-sama dua-duanya berada di posisi yang dalam tanda kutip desperate, tidak menemukan dalam pergaulannya masing-masing, tidak menemukan lagi gitu kan, dalam ya sudah ketemu ya. lagi Terlalu ya. sibuk dengan satu kondisi apa, mungkin kayak gitu ya. Iya. Dan yang ada ternyata hanya mendekati ini Oh. yang punya masa lalu, maksudnya bersama-sama Iya. punya cerita yang sama. Iya. Kadang-kadang membuat Iya. cerita yang sama itu membuat kita bikin sendiri ya. Iya. Bikin nyaman gitu kan. Iya. Oh, dia tuh Iya. tahu aku waktu ini ya. Oh, dia tuh Iya. tahu aku ini ya. Itu daripada Iya. kita harus ini orang baru gitu kan, mungkin kayak gitu ya. Jadi akhirnya perasaan nyaman itu mungkin jadi bersambung. Nah, ini kita sebut sampai cinta bersambung itu kan. Iya, bisa aja. Ya, cinta bersambung. Oke. Setuju. Iya, ternyata ya itulah, ada beberapa itu ya. Ada lagi nggak cinta apa nih ternyata? Udah nggak zaman cinta monyet sih kalau SMA mah ya. SMP iya. monyet mah. Iya, soalnya SMA mah udah berevolusi menjadi orang utan atau menjadi siamang gitu. Monyetnya kan udah waktu SMP. Bener. Monyet letiknya aja. Ada ini loh apa? Kan kalau aku lihatnya kita tuh ditaksir atau naksir oleh teman sekelas, teman seangkatan, adik kelas atau kakak kelas tuh objeknya. Ada yang diungkapkan, ada yang enggak. Ada yang lanjut, ada yang waktu SMA terus waktu kuliah misalnya selesai. Ada juga yang jadiannya SMA, putusnya di SMA juga gitu kan. Iya. Ada juga kan yang kita misalnya ditaksir sama kakak kelas tapi ya cukup ditaksir aja, atau kita naksir kakak kelas atau adik kelas ya cukup naksir aja, nggak sempat jadian. Iya. Dan modus untuk mengungkapkannya banyak cara lah gitu. Banyak misalnya masuk ke ekskul gitu. Kalau si kakak kelas ini atau yang kita taksir itu masuk ekskul mana nih gitu. Kalau bersatu di kelas kan nggak mungkin. Kalau misalnya naksir misalnya kita nih kelas tiba-tiba berapa? Kita pengen ikut ekskul itu karena ada dia gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita naksir teman sekelas ya nggak apa-apa karena ketemu terus lah. Kalau naksir sama lain kelas gimana? Nggak mungkin kan kita tiba-tiba ikut, apalagi kalau misalnya beda jurusan. Orang fisika naksir orang biologi atau orang sosial atau sebaliknya. Nggak mungkin kan tiba-tiba pindah ke jurusan lain. Pasti dicariin ini ekskulnya apa gitu. Atau paling enggak berarti ekskul itu jalan lain ya sebenarnya, jalan lain menuju ini ya. Iya. Oh, bisa baru kepikiran aku. Iya. Aku tuh masuk ekskul gara-gara itu juga kan. Oh, ini ekskulnya apa sih? Ya ampun, beneran. Iya, ini ekskulnya apa sih gitu. Akhirnya ya kebablasan ke ekskul itu gitu kan. Gara-garanya itu salah satunya itu gitu kan. Jadi pelampiasan ada juga. Ada bagusnya. Aku juga gitu. Tiba-tiba ada kelas yang wah internet nih. Wah, udah aku ikutin ekskulnya gitu, walaupun kita terseok-seok di ekskul itu tetap kita jalanin ya. Iya, kalau kayaknya kayak gitu kan. Tapi kalau kuliah kan kita bisa bebas kan. Kalau misalnya senang sama kakak kelas atau tingkat kelas ya tinggal pilih aja mata kuliah yang barengan atau jadi mahasiswa pendengar gitu. Tapi kalau waktu SMA kan nggak bisa. Salah satunya ya lewat ekskul. Nah, susahnya adalah kalau yang kita sukai itu waktu SMA itu nggak ikut ekskul apa-apa. Bingung kan ini cara pendekatannya kayak apa? Udah kita nggak ikut ekskul apa-apa. Udah nggak pura-pura ketubruk gitu terus bukunya jatuh gitu. Itu mah cerita pisan. Udah gitu nggak pernah jajan di kantin gitu kan, atau nggak pernah sekalinya ketemu pas sholat duha di masjid bawah itu kan lah. Mau ditembaknya ini gimana di dalam masjid gitu. Ada dari sholat lagi. Iya, jadi harus nembak. Iya kan. Makanya ya itulah. Banyak lah ya cerita. Tapi ya ekskul itu ya bisa jadi salah satu alternatif cara untuk mendekatkan kita kepada orang yang kita sayangnya tuh kita tuh dibatasi ya jumlah ekskul itu. Coba kita tuh nggak dibatasi gitu. Kalau misalnya boleh ikut ekskul semuanya gitu kan. Jadi kita tuh punya cadangan, di ekskul ini ada cadangan si A, di ekskul ini cadangan si B, di ekskul ini cadangan si C. Jadinya kita punya banyak alternatif pilihan. bahaya punya tapi banyak gerak gitu ya, punya banyak cara gitu ya. Punya banyak pilihan alternatif.
kayak pilihan ganda aja. Seru ya. Tapi Eh. memang iya sih kalau cita-cita kayak gitu ya. Ya itu ya memang ya mau tidak mau semuanya itu memang terjadi ya. Nggak kita pikir Iya. gimana-gimana. Ya itu memang terjadi ya. Orang yang nonton ini juga ya misal di bibirnya dia bilang aku enggak ya. Tapi ya tetap dia yang tahu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita bicara kayak gini seperti yang wah lebay nginget-nginget zaman dulu nggak juga sih. Kita sih ini kan Iya. konteksnya reun. Memang kita Iya. mereunikan hati kita kan. Iya, iya. Makanya kan kamu jangan jadi pacar nanti jadi mantan. Tapi kalau kamu jadi alumni aja ya biar kita reuni kan gitu kan ya. Panggilnya kemarin tuh kan. Aku mau membenarkan teoriku gitu kan. Kenapa kalau mantan itu Nah, kalau itu kita yang coba. kita yang mutusin gitu kan. Sama lah. Kenapa itu ada kayak gitu konteksnya? Loh, kita mantan siswa SMA 1 karena diluluskan oleh SMA 1 kan? Ya enggak? Karena SMA 1 yang meluluskan kita, bukan kita yang minta diluluskan, tapi SMA kita. Maka kita jadi mantan murid SMA 1 gitu kan. Karena SMA 1-nya yang memutuskan bahwa kita harus lulus. Kalau menurut aku. Iya sih benar juga sih. Tapi kalau menurut aku sih kalau namanya mantan itu yang seseorang yang udah pernah jadian gitu, terus ya gitu ya. udahan gitu. Oh gitu ya. Mau yang mutusin, mau yang aku yang mutusin ya terserah itu. Enggak lah. Mantan aja udah. Gitu kalau aku sih By the way, lebih ke mantannya berapa Pak? mantan yang apa nih? SMA lah, jangan kan aku bilang setelah SMA. Kan aku bilang aku banyak Di SMA. naksir kan. Aku Tapi lebih ada banyak dong di antara yang naksir itu kegayat ada dong. Berhasil gitu. berhasil nggak ya? Kayaknya lebih banyak ke berhasilnya. Apa berhasilnya ini apa? Berhasilnya apa ya? lebih banyak naksir dan apa ya? Dan lebih banyak akhirnya berujung pada tulisan aja sih. Bukan? Soalnya tapi mungkin ada terlalu yang sangat berarti gitu. Aduh, ada istri nggak ya? sangat berarti. Semua ceritanya berarti. Ya, makanya bahwa semua perasaan itu jadinya berarti juga karena membantu kita akhirnya jadi seperti sekarang ini kan, apapun itu ceritanya. Terus kalau seandainya bicara reuni nih, seandainya nanti ketemu lagi gitu di reuni. Wah, untungnya virtual kan? Biasa aja. Kalau virtual mah tinggal dimatiin kameranya aja. Gitu. Iya. Tinggal dimatiin aja kan. itu masih mencintai dalam diam dong ya. Oh gitu ya. Mau ya nanti berusaha untuk biasa aja gitu kan. Nah, B aja gitu ya. Sudah terbiasa melihat dia sama yang lain gitu kan, atau yang waktu SMA juga udah terlihat, oh ya aku naksir dia misalnya, terus yang sama orangnya ya udah terbiasa. Jadi mungkin kalau ikut reuni virtual juga ya biasa aja. Udah terbiasa dari dulu digituin. Ini gitu tapi aja. Kalau laki-laki itu kalau punya punya taksiran tuh ngeri-ngeri sih sebenarnya ya. Ya ada yang kayak model kamu yang suka nulis-nulis, tapi tulisannya juga kalau yang bukan kayak orang kayak aku sih, misalnya bacanya jadi kayak lebay misalnya gitu kan. Kalau aku kan kebetulan suka juga sama tulisan-tulisan, ya aku bilang nggak lebay gitu kan, tapi ya orang-orang lain lah gitu di luar sana. Terus ada juga yang kadang-kadang dia mencintai dalam diamnya itu, kalau laki-laki itu kadang-kadang ekstrim ya, kadang-kadang sering misalnya memukul orang di balik semuanya, itu ada kejadian kayak gitu ya. Ada jadi juga ada nggak ada yang ngedeketin gitu. Ya kalau aku tidak bisa anak zaman sekarang kayaknya lebih ke konteks itu juga kan. Iya, kalau aku tidak bisa memilikimu, maka orang lain tidak bisa memilikimu juga gitu kan. Nah, itu atas dasar itu parah apa itu. Gitu, apa dia egoisnya terlalu tinggi atau ya itu menurutku sih itu sih secara psikologis dia nggak percaya diri aja. Iya, tidak orangnya tuh nggak percaya diri. Refleks ekspresinya seperti itu ya. Iya, makanya cinta itu kan harusnya nggak boleh menyakiti kan, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, menyakiti. Seharusnya, idealnya. Iya, ada orang yang pembawaannya diam, tapi kalau sudah mencintai satu ya satu gitu kan ya, sampai nggak bisa dilepasin, kamu lepas nggak bisa gitu kan. Ya, kayak gitu-gitu juga ada gitu efeknya gitu kan.
Ya Iya. gitu manja-manja kalau cowok ya, kalau cewek kan lebih ke ekspresif sih sebenarnya. Kalau Ah, mau ya enggak ya ah, udah gitu kan. Nggak mau iya. dipaksa gitu. Kalau perempuan kan gitu, nggak mau dipaksa Ah, juga gitu kan. Ya itulah ya. kayak perempuan zaman dulu. Cowok juga sama sih. Aku ya kalau suka ya itu gitu, jalan. Kalau enggak ya udah. Gak usah dipaksa Mhm, juga kan. Yang ngapain mhm. ngapain Jadi juga. intinya jadi intinya cinta SMA itu pasti ada ya. Kalau menurutku Pasti sih ada baik. semua semua yang pernah Ah, SMA, semua yang iya pernah karena SMA, dimanapun mm, SMA-nya ya pernah karena merasakan. berbarengan dengan pubertas ya Pak. Maksudnya usia-usia Iya, yang iya, 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 riskan, iya, iya. usia-usia yang memang pada masanya Ya. seperti itu gitu. Ya Jadi itu kadang-kadang permasalahannya itu diungkapkan atau enggak gitu kan, diterima atau enggak itu aja sih. Tapi nah kalau yang tidak merasakan boleh merasakan jatuh ya. cinta sih kayaknya ya semua orang merasakan. Iya Tinggal iya. ujungnya itu pas kelulusan SMA itu happy ending atau sad ending, sad Iya ending iya atau betul. terus atau enggak. Kan ada juga Mm-mm. kan teman-teman kita yang akhirnya happy ending juga sampai sekarang ya, jadi suami Iya, istri juga kan. betul. Jadi Ya bersambung itu tadi cinta bersambung heeh, itu dengan terus jadi apa terusan. namanya? Couple goals itu kan. Tapi ada Iya. juga yang mungkin putus waktu SMA terus eh, Mm. akhirnya silaturahminya nggak jalan, susah lagi mau Akhirnya ketemu. benci-bencian juga ada loh, ya kan? Bisa Benci-bencian jadi. ada sampai sampai misalnya kita undang reuni ini pun karena dia Eh, takut sama mantan atau bisa jadi, apa gitu kan. bisa jadi, Iya, bisa jadi. itu tidak dipungkiri karena aku beberapa kali invite orang karena dia Eh, punya berkasus dengan si A gitu kan. oh gitu Ya ya. konteksnya Eh, naksir lah misalnya atau apa atau mungkin mereka berakhir tidak baik gitu ya. hmm, Nah, itu akhirnya kan tidak mau gitu. Itu sangat disayangkan sih sebenarnya ya hubungan seperti itu ya. Mudah-mudahan iya. teman-teman yang nonton ini mudah-mudahan lebih Enggak dewasa lah, lah ya gitu. kita ya ya Kita lebih udah dewasa lah, 25 pandai tahun lah ya, menempatkan. Iya, udah pandai seperempat abad. menempatkan perasaan lah ibaratnya gitu. Karena kita kan memang sudah Iya. hidup masing-masing ya Kalau menurut gitu iya, kan. kalau menurutku Jadi sih apa yang iya. ditakutkan gitu loh Kalau menurutku sih maksudnya. ya ditolak bahwa cinta waktu SMA itu happy ending atau sad ending ya reuni itu kan bukan bukan untuk sebatas itu gitu. Iya, Ada iya, iya. hal-hal ada value lebih yang kita bisa dapetin. Kalau menurutku sih jangan sampai hanya gara-gara aku sakit hati nih sama si ini gara-gara dulu diputusin atau gara-gara dulu apa terus akhirnya nggak mau gitu. Iya. Ya ya lebih arif dan bijaksana lah. Menurutku sih dalam menyikapi menyikapi itu. Gitu. Iya. Kecuali ada Menyikapi. faktor lain ya, misalnya jarak, waktu, ada kesibukan lain itu ceritanya lain. Iya beda itu. Cuman Hmm. yang kita takutkan kan ya bukan takutkan sebenarnya yang kita tidak bisa tutupi dan tidak bisa pungkiri gitu. Situasi reuni ini kadang membuat beberapa orang yang sudut pandangnya sudah mungkin ya mereka punya ini sudut pandang sendiri-sendiri ya dan kita harus menghargai sih memang. Iyalah, Tapi ya iyalah. mereka ada ketakutan-ketakutan seperti aduh aku ketemu mantan, aduh aku suamiku nggak izinin karena di situ ada mantan gitu kan. Hmm. Aduh mantanku dia dulu begini-begini aku masih benci aku nggak mau ketemu reuni kan kayak Hmm. gitu-gitu atau Iya. aduh aku masih punya rasa ada lagi yang aduh aku masih punya rasa iya bener loh Iya, dia iya, ragu iya. sama diri dia sendiri sehingga Iya. dia tidak mau mengikuti reuni itu ada Hmm. loh jadi Oh gitu ya. nggak dipungkirin iya ada Oh, itu kayak gitu bisa jadi. walaupun dia sudah punya keluarga sudah punya anak sudah ya kita sudah 25 tahun lepas dari SMA Hmm. tapi tetap dia nggak yakin sama perasaan dia sendiri lebih baik saya Oh, menghindar nah oh lebih gitu baik ya. saya menghindar reuni ya ada itu ada Hmm. Oh nah gitu kayak ya. gitu jadi ya dengan menonton ini mungkin ya dua kali ya dengan menonton ini mungkin kita bisa sedikit lah kasih apa ya Iya. kasih apa ya bukan gambaran sok tahu ya enggak sih ya kita Hmm. rata-rata kan di sini usia pernikahan paling lama paling berapa sih ada 18-20 tahun ya 18-20 tahun. ya kan 18-20 tahun misalnya gitu kan Iya. dengan usia pernikahan kita yang sekian ini ya harusnya kita lebih wise ya Iya. menyikapi sesuatu Perjalanan kan gitu kita kan. udah 25 tahun lah dari SMA. Ya, ambil saja hikmahnya bahwa reuni ini adalah forum silaturahmi gitu kan. Iya. Untuk Iya. kita saling mengenal kembali, mengingat Hmm. kembali gitu. Ibarat kata Iya. mah dapai mah gitu kan.
Iya. Iya gitu, kudu butuh doa lah ibaratnya, kudu Iya. butuh hubungan baik Dan dengan orang menurutku lain. sih ya reuni ya momen reuni ya memang reuni Hmm. aja. Maksud jangan sampai ada yang apa cerita baru yang menyedihkan gitu. Jangan Ya, sampai gara-gara reuni lanjut ada cerita. ya jangan Ya. sampai gara-gara reuni ada janda baru dan duda baru kan. Jangan sampai kayak Yang gitu. di TV-TV ya. Ada yang di Iya, TV-TV kan kayak gitu ya. Apa udah iya. hindari ya. Nanti Itu kan karena masuk mungkin ya itu sinetronku karena kita menangis. iya bener, Oh, cinta yang tertinggal itu yang makanya iya. yang nonton ini yang masih memiliki cinta dalam diam sudah diam saja. Sudah bukan Ya, saatnya Anda ya. bersuara gitu kan. Diam ya Kalau diam aja gitu. kalau enggak temui dirimu untuk belajar mengekspresikan cinta diamnya dalam nulis gitu kan. Nah, gitu. Atau dalam hal lain lagi ya. Bisa saja sih bisa kayak Iya, aku misalnya nulis novel yang panjang-panjang kayak gitu iya, kan, ya bisa aja kayak iya, gitu. Jadi inspirasi lah positif gitu kan. iyalah, Daripada harus menghindari sebuah pertemuan reuni yang kalau kata aku sih iyalah. Kan penting nggak penting ya ini ya reuni itu ya. ya kan Refresh lah, refresh iya, dari iyalah. memori kita Menurut lah gitu iya kan. kan ketemunya bukan cuman sama dia doang kan, kita ketemunya sama banyak orang kan. Masa gara-gara Iya, iya. gara-gara satu orang akhirnya misalnya aku sama si A gitu ya, sama si A eh, punya masalah dalam hal percintaan gitu waktu SMA. Tapi hanya gara-gara si A terus kita nggak mau ketemu sama 300 teman yang lainnya yang seangkatan kan juga nggak gitu juga gitu kan. Ada hal lain. Kalau menurutku sih kayak gitu. Tapi sekali lagi kembali ke ke pemikiran dan perasaannya masing-masing kan. Iya, Kalau iya. kata Ya, orang balik lagi. ya udah gitu. Ya, karena kita kan juga nggak tahu latar belakang yang sudah dia Iyalah. jalani kehidupan setelah di SMA. Ya, dan kita harus menghargai Ya, perasaan. kita tetap menghargai. Ya, kita tetap menghargai gitu. Hanya kita kan yang paling bisa kita lakukan ya ambil hikmahnya dari sebuah reuni gitu kan. Iya, Positif iyalah. kan, respon Iyalah. positif, hikmah positif Iya. gitu kan. Iya. Sebetulnya tidak ada niatan apapun dari panitia untuk membuat acara ini seperti itu kan. Yang jelas kita pengen meremind semuanya dengan penuh apa ya kebahagiaan lah gitu kan. Iyalah. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada duka di antara kita gitu. Iya, kan? jangan ada luka baru, jangan ada sakit terus baru. Ya udah kita happy aja, justru. Iya, happy ya, aja, terima dengan harusnya jadi momen itulah. Harusnya seneng ya, harusnya kita kan jadi momen 25 tahun. Jadi kalau momen. Kata ketua mah, apa sih? Kalau kata ketua tuh iraha deui teh ningan 25 tahun ayeuna buat pas 25 tahun ke depan misalnya yang salah satu dari kita nggak sudah duluan kan atau sudah tidak mampu berbicara misalnya gitu kan itu kan juga ini ya kita harus menghargai waktu ya gitu ya mau ada lirik lagi yang diomongin nggak? Kayaknya masih panjang nanti di share dia. Aku punya nih lirik kamu nih, aku bacain ya. Kayaknya ini yang masih cukup nggak waktunya? Masih cukup nggak? 8 menit lagi ya, 7 menit lagi kayaknya. Iya. Ya. Reuni bukan sebatas memorize and fail to feeling, but it must be more than that. Everybody must get the share and common value of after that. Reuni itu momen mengingat, merasakan, menemukan, ketupan, dan ledakan rasa yang lama. Nah, dahsyat ya. Untuk kemudian ditentukan dan dijadikan bekal untuk membangun rasa baru yang jauh lebih baik lagi untuk masa depan. Reuni bukan milik panitia, bukan milik sekelompok kita saja, atau the have or high group, or sosialita, or the famous one, tapi harus menjadi milik kita bersama. Namanya aja reuni, bukan sekedar bertemu lagi, tapi bersatu kembali. Gitu ya? Iya. Oke. Mau dilanjut? Coba Yeri lanjutin. Wah, panas ya? Iya,
Harus Iya ya, dicek, kayak nggak dicek tahu. lagi tulisannya. Bentar, Hmm. bentar, Mm-mm. bentar. Hmm. Oke, ya, Ya. Hmm. justru karena bersatu kembali itu kan, Mm-mm. kalau namanya bersatu kembali itu nggak ada gap ya, nggak ada gap, nggak Mm-mm. ada sekat. Ya. Kenapa? Karena perjalanan kita hidup 25 tahun semenjak dari SMA itu mengajarkan kita sampai di titik ini itu membuat kita lebih arif, lebih Hmm. bijaksana dalam Mm-mm. menghadapi kenyataan bahwa perbedaan itu adalah sebuah kenyataan dan keniscayaan hidup. Nah, Mm-mm. tapi dengan persaudaraan, dengan kebersamaan kita semua ini, gap dan jurang yang mungkin perbedaan yang membuat orang kadang eh, insecure itu bisa kita Mm-mm. minimalisir sehingga Ya, ya. persaudaraan dan Mm-mm. kebersamaannya tetap terbangun. Itu Iya, aja sih. kita harap ya. Kita harap ini Untuk bisa. tulisan-tulisan yang lain nanti bisa di-share di FB aja. Yang satu yang sedang di atas juga jangan congkak, ya kan? Iya, Satu yang sedang di bawah juga jangan menyerah, minder. gitu kan? Iya, iya. Semua terasa mungkin kalau untuk kita saling mengimbangi dengan pertemuan reuni, walau hanya Iya, sekedar berbagi sedikit warta tentang diri kita, iya. tapi itu juga membuat reuni Perak itu membuat satu untuk semua Iya, yang terserak. Gitu iya, ya. iya, iya, iya. Oke, kita akhirin aja ya. Ya, Ini tidak perlu ada session selesai ketiga nggak ini? tidak perlu, tidak perlu. Bisa Kayaknya bahaya kalau ada dari session ketiga. obrolan yang kita tadi itu sudah muncul riak-riak. Oh iya, Iya sih kayaknya ya. ya, Tapi itu mah GR-nya kita aja, mudah-mudahan iya, iya, ini iya. berpengaruh baik, direspon positif. Yang jelek Hmm. kita buat lucu-lucu aja gitu ya, Iya. jangan dimasukkan ke dalam hati gitu kan, Hmm. apalagi ke dalam pikiran gitu kan. Nanti jangan banyak pikiran, usia segini mah Iya, istighfar gitu. iya. Iya kan? Seberapa Oke. banyak mantan yang telah kita miliki, reuni bukan horor atau Iya, kunti yang harus kita takuti. Benar gak ya? ya. Itu tulisan Seberapa buka ya? kamu seberapa besar seberapa besar cinta yang pernah kamu rasakan dan simpan, reuni juga bukan alasan untuk pelampiasan dan pembuktian. Nah, Oh ini gitu. ada dilaguin nanti, Oh gitu. ya kan? Ya kan? Nanti kan ada Ya, lagunya kan. ya, ya, ya. Oke, nantikan semua ini keseruan-keseruan. Saya harap semua bisa ikut serta gitu ya, Ya, dengan kontribusi masing-masing gitu. ya, ya. Kita tidak usah berpikiran negatif atas semuanya, Iya, karena ucapan adalah doa dan pikiran adalah kenyataan gitu ya. iya, iya, Dari apa yang kita pikirkan itu bisa kita jadi iya, kenyataan. Maka itu iya, berpikirlah positif, maka itu iya, akan iya. menjadi positif. Oke, Ya, amin, amin. terima kasih ya. Ya, Terima kasih sama-sama. buat narasumber kita. Sama-sama narasumber kan, sama-sama belajar juga. Sama-sama, gue juga narasumber sebenarnya. Sumber masalah. Sumber masalah. Ini senang sekali kita bisa punya kesempatan kayak gini ya. Sama. Jarang-jarang ya kan? juga ketemu penulis hebat. Sama lah, sesama penulis tidak boleh saling mendahului, apalagi menyakiti. Pedih itu. Ya. Jadi Ya. kita tutup aja sesi kita ini, semoga banyak manfaatnya. Tapi Ya. saya yakin sih semua ini bukan dakwah, karena aku bukan Iya. Mama Dede gitu kan. Iya. Apalagi Ustadz Soleh. Ustadz Soleh. Apalagi Anda bukan Ustadz Soleh atau bahkan jadi komposer gitu Oh, ya. iya. Kita ini hanya para alumnus yang mencoba menggerakkan memori-memori yang dulu tanpa bermaksud untuk menyakiti siapapun. Iya. Lebih dan kurangnya kita berdua minta maaf mungkin gitu ya. Ya. Minta maaf telah mengusik hati kalian atau mengusik pikiran kalian, mengusik hari-hari kalian. Semoga selalu sehat, ya kan? Semoga selalu sehat semua. Dan kita ketemu di reuni Perak Semansa 96. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.